Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Umi. How is it going? I hope you are okay. So, today we are going to learn about descriptive text. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskriptif. First, we are going to know what is descriptive text. Yang pertama, kita akan tahu dulu apa itu teks deskriptif. Descriptive text is a text focuses on describing or presenting information about something. For example, place, person, event, and etc. Jadi, teks deskriptif adalah teks yang menjelaskan atau menyajikan informasi tentang sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa berupa tempat, orang, acara, hewan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa sih tujuan atau fungsi sosial dari teks deskriptif ini? The social function is describing or presenting information to the reader or listener about something. Tujuannya atau fungsi sosialnya adalah untuk menjelaskan atau menyajikan informasi kepada pembaca atau pendengar tentang sesuatu. Sekarang kita beralih ke text structure atau struktur teks dari teks deskriptif. Yang pertama adalah identification atau pengenalan. It contains about the introduction of something. It can be a person, place, animal, or object will be described. Jadi, di bagian identification, isinya adalah memperkenalkan apa yang akan kalian deskripsikan. Apakah itu orang, tempat, hewan, atau objek. Yang kedua adalah description atau penjelasan. It contains a description of something by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Jadi setelah kita memperkenalkan apa yang ingin kita deskripsikan, langkah selanjutnya adalah kita menjelaskan sesuatu yang ingin kita deskripsikan tersebut. Entah itu dengan menjelaskan cirinya, bentuknya, warnanya, atau apapun. Di sini ada contoh dari teks deskriptif yang berjudul Kuta Beach atau Pantai Kuta. Mari kita baca bersama-sama, kemudian tentukan struktur teksnya. Oke? Kuta is the exciting tourist area in the southern part of Bali. Kuta adalah kawasan wisata yang menarik di bagian selatan Bali. Most tourists visit Bali because of its exotic and beautiful beaches. Sebagian besar wisatawan mengunjungi Bali karena pantainya yang eksotis dan indah. Kuta is located in southwestern Bali, not too far from Ngurah Rai Airport. Kuta terletak di barat daya Bali, tidak terlalu jauh dari Bandara Ngurah Rai. Kuta is one of the world's most famous beaches. Kuta adalah salah satu pantai yang terindah di dunia. It first attracted Western surfers with its world-renowned surf break followed closely behind by sun worshippers and partygoers attracted to its wide stretches of white sandy beach. Pantai ini pertama kali menarik peselancar barat dengan ombak selancarnya yang terkenal di dunia, juga para penyembah matahari. Maksudnya penyembah matahari di sini adalah orang-orang yang suka berjemur gitu ya, atau yang suka menikmati sunset. Dan pengunjung pesta yang tertarik dengan bentangan pantai berpasir putih yang luas. Kuta is the center of nightlife activities and is a shopping mecca with its lines of shops, boutiques, and galleries. Kuta adalah pusat kehidupan malam dan merupakan kiblat belanja dengan deretan toko, butik, dan galeri. Restaurants line up the streets as well as the beachfront hotels, ranging from a small, inexpensive homestay to a luxurious resort. Restoran berjejer di jalan-jalan, serta hotel tepi pantai, mulai dari homestay yang kecil dan murah, hingga resort mewah.
Nah, itu tadi teks deskriptif yang berjudul Kuta Beach beserta artinya. Sekarang mari kita tentukan struktur teksnya. Sudah kita bahas tadi, teks structure atau struktur teks dari teks deskriptif adalah identification dan description. Nah, dari teks ini yang termasuk identification adalah di paragraf paragraf 1 ya, karena isinya itu memperkenalkan apa yang akan dibahas. Nah, yang dibahas di sini adalah Pantai Kuta. Kemudian paragraf kedua, ketiga, dan keempat termasuk description atau penjelasan, karena isinya adalah menjelaskan tentang Pantai Kuta tersebut. Sekarang kita belajar tentang language features atau unsur kebahasaan. Yang pertama, using adjectives and adverbs. Jadi, dalam sebuah teks deskriptif biasanya menggunakan adjectives atau kata sifat dan adverbs atau kata keterangan. Yang pertama menggunakan adjectives. Kata sifat itu banyak sekali ya. Nah, dari contoh Kuta Beach tadi, kita bisa mendapatkan beberapa kata sifat. Yang pertama ada exotic atau eksotis, famous, terkenal, beautiful, indah, dan lain sebagainya. Kalian bisa menemukannya sendiri. Yang kedua menggunakan adverbs atau kata keterangan. Banyak sekali kata keterangan, tapi yang biasa digunakan adalah adverb of place dan adverb of time, kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Contoh dari kata keterangan tempat atau adverb of place yaitu dari contoh tadi yaitu Bali, Kuta Beach, Ngurah Rai Airport, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari adverb of time, contohnya adalah at night, pada malam hari, on holiday, pada liburan, dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh dari kata keterangan waktu. Yang kedua, using action verb atau menggunakan kata kerja tindakan. For example, visit, walk, come, and etc. Contohnya visit, mengunjungi, walk, berjalan, come, datang, dan lain sebagainya. Jadi action verb adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan dari sebuah subjek, ya. Yang ketiga, using simple present tense atau verb 1, menggunakan simple present tense yang ditandai dengan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya, Kuta is the exciting tourist area. Kuta adalah kawasan wisata yang menarik. Nah, kata atau simple present-nya adalah, bisa kita lihat di sini adalah is. Is adalah simple present tense. Kuta adalah subjeknya. Oke. Yang kedua, most tourists visit Bali. Banyak turis atau wisatawan mengunjungi Bali. Nah, visit di sini adalah verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Yang keempat, focuses on one subject or one thing. Hanya fokus pada satu subjek aja. Contohnya, ketika kita sedang menjelaskan tentang Kuta Beach atau Pantai Kuta, berarti kita fokus menjelaskan tentang Pantai Kuta saja, tidak kemana-mana. Seperti itu ya. Sedangkan kalau kita sedang menjelaskan tentang Yogyakarta, ya sudah, kita menjelaskan tentang Yogyakarta saja. Nggak mungkin kita ke Bali atau ke tempat lainnya.